Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Permatasari. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas non-reguler 2A. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami tentang mereview jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan atau financing, yaitu adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan itu adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu falsafah pembiayaan. Kaitan antara dana dan uang dalam satu unit bisnis sangat penting dan berkaitan erat. Maka dari itu, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, Al-Qard adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada LKS atau lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah penempatan. Penempatan ini adalah penanaman dana berdasarkan prinsip syariah antara lain yaitu bentuk giro, deposito, dan lain-lain. Yang ketiga, penyertaan modal. Penyertaan modal di sini adalah penanaman dana dalam bentuk saham. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penyertaan modal sementara, yaitu adalah pengertian modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dana atau piutang. Yang selanjutnya adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama yaitu menjauhkan dari unsur riba. Yang dimaksud riba di sini adalah riba nasiah, yaitu riba yang selamanya haram, walaupun ribanya tidak banyak dan tidak berlipat ganda. Yang kedua yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dua aspek penting dalam sistem bagi hasil dalam perdagangan yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang keduanya dilandasi atas dasar sistem bagi hasil tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip jual beli, yang kedua prinsip bagi hasil, dan yang ketiga adalah prinsip sewa menyewa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, Bank Syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan, analisis pendekatan, penerapan prosedur, analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam menentukan pembiayaan. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja, yang kedua pembiayaan investasi, ketiga pembiayaan jangka waktu pendek, yang keempat pembiayaan jangka waktu panjang, yang keempat pembiayaan jangka menengah, yang kelima pembiayaan jangka panjang, yang keenam pembiayaan bersifat produktif, dan yang terakhir pembiayaan bersifat tidak produktif. Nah, untuk poin pembahasan terakhir yaitu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat agunan. Yang kedua yaitu setelah realisasi pembiayaan, bagi bank, pencairan pembiayaan adalah berada di akhir episode, dan permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, maka Bank Syariah harus menganalisis penyebab permasalahannya. Berikut adalah 6 langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis sebab kemacetan. Yang kedua, melakukan perbaikan akad. Yang ketiga, memberikan pinjaman ulang. Yang keempat, penundaan pembayaran.
Yang kelima, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu. Yang keenam adalah yang terakhir, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Sekian pembahasan tentang review jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.